البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyullahi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-185 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan memasuki tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-186. Yang mana ayat yang ke-186 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaannya. Dalam artian walaupun Allah Subhanahu wa taala jauh, barakallahu fikum, dari pandangan manusia di atas langit yang 7, namun Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya. Oleh karena itu perintah berdoa, meminta dan juga yang semisalnya hanya ditujukan atau hanya barakallahu fikum diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang akan kita lewati nanti. Allah taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi tentang diriku, maka katakanlah bahwasannya sesungguhnya diriku itu dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya, di atas langit yang 7, namun Allah taala dekat dengan hamba-hambanya. Dekat dengan hamba-hambanya. Oleh karena itu, apabila seorang hamba meminta, berdoa dan semisalnya, hendaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang mana aku kabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka semuanya mentaatiku dan beriman kepadaku. Naam, la'allahum yarshudun, semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan bimbingan. Karena barakallahu fikum, banyak kita saksikan daripada saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka mungkin belum paham atau sebagian mereka menentang ayat ini, dalam artian mereka merasa dirinya kotor, dirinya tidak suci, banyak dosanya, akhirnya mereka minta tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta melalui perantara-perantara orang-orang soleh yang sudah meninggal, dan yang semisalnya, perantara para wali. Menurut sangkaan mereka nggak berani minta langsung, itu nggak berani. Alasannya, kami kalau minta langsung, padahal kita ini kotor, banyak dosanya, banyak kekeliruannya, banyak salahnya, sehingga malu minta kepada Allah Ta'ala langsung, kata mereka. Tapi itu enggak benar ya, itu hanyalah bisikan syaitan. Kalau kita telusuri, disebutkan oleh Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Kasyfus Syubhat, di antaranya alasan mereka seperti itu. Paham ya? Alasannya, kami enggak berani minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kami ini orang-orang yang kotor, banyak dosanya. Jadi malu kalau minta langsung, harus melalui perantara-perantara orang-orang soleh yang meninggal atau para wali menurut mereka. Padahal apa? Padahal Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Dan sesungguhnya barang siapa yang sombong di dalam beribadah kepadaku, maksudnya sombong dalam berdoa, tidak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah apa? Ibadah. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, rawahu Tirmidzi, hadisnya siapa? An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang dhaif, yang lemah riwayatnya adalah
ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah, tapi itu hadisnya lemah dengan lafaz mukhul ibadah. Tapi lafaz yang sahih adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan ultimatum, peringatan dalam ayat tersebut, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong di dalam beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sungguh mereka semuanya kelak akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan apa? Rendah dan hina. Wal iyadu billah. Allahu musta'an. Jadi hati-hati ya ikhwani fillah, jangan meminta perkara yang tidak dimampu oleh manusia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menasihatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Rasulullah mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Adapun minta bantuan, minta pertolongan, isti'anah kepada manusia atau kepada makhluk, na'am barakallahu fikum, pada perkara yang dia mampu, itu tidak masalah apabila terpenuhi 3 syarat. Ayyakuna hadiran, ayyakuna hayyan, ayyakuna qadiran. 3 syarat harus ada itu. Mampu, hidup, hadir. Paham ya? Nah, kalau dia hidup hadir juga tapi tidak mampu, boleh enggak? Sia-sia. Dia hidup tidak mampu tapi hadir. Misalkan ada orang lumpuh. Tahu ya, orang lumpuh, kita minta bantuan, "Pak, tolong bantu ngangkat batu itu, Pak." Orang lumpuh kita mintain. Padahal dia hidup enggak? Hidup, dan dia hadir tapi dia tidak mampu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, ini termasuk perbuatan sia-sia. Walaupun teriak-teriak berkali-kali enggak akan bantu dia, soalnya lumpuh. Paham ya? Barakallahu fikum. Adapun mengenai hadir di sini, ini secara hakikat dan secara hukmi ya. Secara hakikat itu ya hadir ada di hadapannya. Secara hukmi misalkan hadir suaranya. Misalkan kita punya saudara atau orang tua di Aceh atau di Sumatera atau di Kalimantan, kita misalkan minta bantuan atau orang tua mau ngirim uang misalkan. Nah, itu kan dia hidup, mampu, hadir, tapi hadirnya hukmi. Enggak di hadapan kita, tapi kan dari sana dia dengar dan bisa mengirim gitu loh. Perlu diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa idza sa'alaka ayyuhan nabi ibadi anni faqul lahum. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai nabi tentang diriku, maka katakanlah kepada mereka, inni qaribun minhum. Sesungguhnya aku itu dekat dari mereka. Keadaan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba itu manakala hamba lagi apa? Sujud. Paham ya? Aqrabu ma yakunul 'abdu. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa bainallahi 'azza wa jalla wa huwa sajid. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, barakallahu fikum, keadaan yang paling dekat antara Allah Subhanahu wa taala dan antara hambanya adalah ketika hamba tersebut sujud. Paham ya? Oleh karena itu apa kata Rasulullah? Fa'aksirud du'a. Ketika sujud, barakallahu fikum, suruh memperbanyak doa. Terutama ketika sujud, salat-salat nafilah, salat-salat sunnah, qiyamul lail, salat malam dan semisalnya. Fa'aksirud du'a, kata Rasulullah, perbanyaklah doa ketika sujud tersebut. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyuti'uni fima amartuhum bihi wa nahaitukum anhu. Maka hendaknya mereka mentaatiku pada perkara yang aku perintahkan mereka, dan barakallahu fikum, pada perkara yang aku larang darinya. Jadi mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu yang dikenal dengan hakikatut taqwa. Hakikatut taqwa. Barakallahu fikum, fi'lul awamir wa tinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wal yu'minu bi, hendaknya mereka semuanya beriman kepadaku. La'allahum yahtaduna ila masalihid dinihim wa dunyahum. Semoga dengan itu nanti, itu dengan imannya mereka kepadaku, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk kepada kepentingan-kepentingan, kebaikan-kebaikan agama mereka dan dunia mereka. Karena apa? Karena mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ayati ikhbarun minhu subhanahu an qurbihi min ibadihi. Di dalam ayat ini ada pengkabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang dekatnya Allah taala terhadap hamba-hambanya. Al-qurbu al-la'iq bi jalalih.
yaitu kedekatan yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala barakallahu fikum dinamai dengan qaribun. Paham ya? Memiliki sifat qurb, kedekatan. Namun kedekatan yang sifatnya apa? Yang layak, yang pantas dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Apa maksudnya ya? Nah, dalam masalah asma wa sifat, undang-undang kita, timbangan kita adalah ayat tadi itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sedikit pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala zat yang Maha As-Sami, itu mendengar, Al-Basir itu melihat. Apa itu maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, itu timbangannya. Jadi enggak ada satupun yang sama. Walaupun sama dari sisi nama, tapi tidak sama dari siapa? Zat dan hakikatnya. Zat dan hakikatnya. Karena kaidahnya apa? Na'am barakallahu fikum, al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil dzawat wal haqa'iq. Itu kaidah itu. Al-ittifaqu fil asma'i la yastalzim al-ittifaq fil dzawati wal haqa'iq. Artinya sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama pula dari sisi zat dan hakikatnya. Artinya itu kaidah ya. Nah, dihafal kaidahnya ya. Nam al-ittifaqu fil asma' la yastalzim al-ittifaq fil dzawat wal haqa'iq. Ya, jadi sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama juga zat dan hakikatnya. Sekarang Allah taala punya tangan enggak? Punya tangan. Manusia punya tangan. Sama-sama namanya apa? Tangan. Tapi apakah hakikat dan zatnya sama? Tidak. Apa maksudnya ya? Jadi tidak mengharuskan. Walaupun sama namanya tidak mengharuskan. Nah, barakallahu fikum. Misalkan yang lain di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surga itu ada enggak? Nah, barakallahu fikum, sungai misalnya. Ada. Di dunia juga ada sungai, tapi apakah sama zat dan hakikatnya? Tidak sama. Padahal namanya sama-sama. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi perlu diperhatikan. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fi dzawat wal haqa'iq. Naam, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian disebutkan di sini barakallahu fikum, nah mengenai keadaan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya, barakallahu fikum, itu pada setiap keadaan, semua keadaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan di sini kebersamaan yang sifatnya apa? Zatnya nempel itu atau bagaimana? Nempel. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah maksudnya Allah taala nempel kita di tempat sampah juga ada Allah, kita di kamar mandi ada Allah, atau bagaimana? Atau apa maknanya? Ilmunya dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang bersama hambanya, bukan zatnya. Itu ingat-ingat ya. Karena kebersamaan itu tidak selama-lamanya apa? Nempel dan barakallahu fikum, bersentuhan itu enggak harus. Paham ya? Misalkan contohnya, barakallahu fikum, kita dalam masalah ini bersama pendapatnya Syekh Mukbil misalkan. Apakah kita nempel dengan pendapatnya itu? Enggak nempel kan? Padahal bersama. Paham ya? Atau misalkan malam ini aku akan pergi ke tempat sana bersamaan dengan sinar bulan atau cahaya bulan misalkan. Nah, apakah nempel dengan kita? Enggak nempel juga. Jadi kebersamaan itu tidak mengharuskan nempel. Oleh karena itu bantahan ayat tersebut adalah barakallahu fikum adalah sebenarnya membantah orang-orang yang mereka memiliki keyakinan wahdatul wujud. Jadi Allah Taala itu menyatu dengan makhluknya. Wujudnya menyatu dengan makhluknya itu. Jadi Allah Taala ada di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala nempel dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala di dalam makhluknya. Bahkan makhluk itu sendiri Allah Taala. Sebagian mereka seperti itu ya. Karena keyakinan mereka apa? Ittihadiyah dan al-hululiyah. Hululiyah itu maksudnya Allah Taala menyatu dengan makhluknya, di dalam makhluknya itu. Kalau ittihadiyah sudah menyatu sudah, makhluk itu Allah. Oleh karena itu imamnya mereka Ibnu Arabi, bukan Ibnul Arabi ya. Ibnu Arabi tentang itu zindiq kafir, mengatakan apa? Ma fil jubbah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia mengaku apa? Allah. Karena keyakinan apa? Wahdatul wujud. Wujudnya Allah Taala itu menyatu dengan makhluknya. Keliru enggak ini? Keliru. Perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir barakallahu fikum mengenai firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-186 ini mengenai doa. Bahwasannya memang Allah Taala mengabulkan semua doa. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, dan itu pun dilakukan pada waktu-waktu yang memang sudah ditetapkan. Di antaranya doa-doa yang dikabulkan adalah
waktunya sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala menjamin, memberikan 3 jaminan. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang mau minta kepadaku, aku beri. Siapa yang mau minta ampun kepadaku, aku ampuni. 3 jaminan itu. Sepertiga malam terakhir. Ya, diperkirakan jam 3 malam atau setengah 4 malam itu masih masuk ya. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu sempatkan untuk bangun malam. Qiyamul lail. Kalau memungkinkan itu yang afdal bangun sepertiga malam terakhir. Kalau tidak memungkinkan, mungkin capek atau sakit, boleh diawalkan sebelum tidur. Barakallahu fikum, seperti itu. Enggak usah banyak-banyak, dalam artian untuk menjaga istimrar dan kontinu 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, ditutup dengan witir. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Witir paling sedikitnya berapa rakaat? 1 rakaat. Barakallahu fikum. Dan tidak boleh salat witir di siang hari. Paham ya? Kalau dia mau menggantikan salat witir yang di malam hari yang ketinggalan, ketika siang hari menjadi genap. 1 menjadi 2, 3 menjadi 4. Apa maksudnya ya? Barakallahu fikum. Kemudian waktu yang kedua adalah di hari Jumat. Dimulai dari ba'dal 'asr ila ghurubus syams. Mulai dari ba'da salat asar itu, barakallahu fikum. Maksudnya setelah salat asar sampai matahari terbenam. Itu juga waktu-waktu dikabulkan doa. Pertanyaan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, pokoknya selama dalilnya sahih, percaya berdoa di situ insyaallah Allah taala kabulkan. Kemudian di sana yang kedua ada faktor atau penghalang daripada dikabulkannya doa, yaitu apa? Makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, minumannya dari perkara atau dari apa dihasilkan dari perkara yang haram, sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Paham ya? Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya lagi termasuk penghalang-penghalang dikabulkan doa adalah istijal. Tergesa-gesa dalam berdoa. Bagaimana? Gambarannya bagaimana sih kok orang dikatakan tergesa-gesa dalam berdoa? Karena sering ya kita jumpai ya, sudah berdoa berkali-kali kok enggak dikabulkan ya. Kadang gitu kan? Itu namanya istijal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan semakna ya, barakallahu fikum, la yazalu du'aul 'abdi mustajabah. Senantiasa doanya seorang hamba itu dikabulkan. Yustajab, la yazalu du'aul 'abdi yustajab malam yasta'jil. Senantiasa doanya seorang hamba itu dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Wa mal istijal ya Rasulullah?" Apa itu tergesa-gesa dalam berdoa ya Rasulullah? Yaqulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibu li. Ini. Artinya, aku sudah berdoa seperti ini, tapi aku enggak pernah melihat Allah Taala mengabulkan doaku. Ini hati-hati ya. Kelihatannya ucapannya sepele tapi ini dimaknakan apa? Istijal, tergesa-gesa. Orang berdoa itu sabar. Paham ya? Mungkin doanya seorang hamba ketika dia berdoa kok tidak dikabulkan sekaligus waktu itu juga, bisa jadi tunda nanti. Atau dipalingkan dari dia, kejelekan-kejelekan yang ada dipalingkan dari dia. Paham ya? Barakallahu fikum, atau dikabulkan seketika. Yang jelas yakin saja bahwasanya tempat-tempat atau waktu-waktu berdoa tadi diantaranya adalah apa? Sepertiga malam terakhir, kemudian di hari Jumat mulai dari ba'dal 'asr sampai ghurubus syams, setelah salat asar, barakallahu fikum, sampai matahari terbenam. Kemudian barakallahu fikum diantaranya juga adalah ketika puasa Ramadan, tidak ada waktu untuk khusus. Ada pun yang mengkhususkan ketika hanya mau berbuka itu sandarannya lemah. Paham ya? Di bulan Ramadan seluruhnya puasa itu doanya insyaallah akan dikabulkan. Paham ya? Ada pun mengkhususkan ketika mau buka saja itu sandarannya lemah. Kemudian ketika orang lagi safar itu juga termasuk. Oleh karena itu jangan sampai terlupakan tempat-tempat apa? Barakallahu fikum, atau waktu-waktu dikabulkannya doa, dan juga hendaknya kita menghindari perkara-perkara atau penyebab penghalang untuk dikabulkannya doa, di antara istijal, tergesa-gesa, atau makan dari makanan yang haram, minum dari minuman yang haram, berpakaian dari pakaian yang haram. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.